Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, mari kita simak sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur yang diwakili oleh Bapak Kabid Pembinaan SMP sekaligus launching buku antologi cerpen siswa SMP Negeri 1 Aikmal. Kepada Bapak Samsul Wajidi MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Bapak Camat Kecamatan Aikmal yang diwakili oleh Bapak Sekcam yang saya hormati, Bapak Kapolsek Kecamatan Aikmal, Bapak Dan Ramil Kecamatan Aikmal yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Toya Bapak nggih yang saya hormati, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Aikmal yang saya hormati, Bapak Pendamping Satuan Pendidikan SMP 1 Aikmal yang saya hormati, Bapak Ketua Komite yang saya hormati, Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah sekali lagi senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang sangat berbahagia ini kita bisa bersama-sama hadir untuk menyaksikan satu peristiwa penting di sekolah kita ini. Berdasarkan undangan ada 3 hal besar yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pelepasan ya, sekaligus tasakuran Pak Kepala ya, atas selesainya anak-anak kita melaksanakan fase pendidikannya di SMP. Yang kedua adalah peluncuran buku antologi cerpen, dan yang terakhir adalah launching website resmi SMP Negeri 1 Aikmal. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya ini akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di tempat kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya sedianya pada hari ini Bapak Ibu, Bapak Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur akan hadir bersama-sama kita. Akan tetapi karena ada tugas yang tidak bisa beliau tinggalkan, jadi beliau mewakilkan kepada saya, dan saya menyampaikan salam takzim beliau dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau juga berpesan kepada saya untuk menyampaikannya kepada anak-anakku sekalian khususnya. Namun sebelum menyampaikan pesan beliau, karena tadi Bu Guru di sini banyak berpantun, izinkan saya untuk menyampaikan pantun sebelum menyampaikan pesan beliau. Pagi yang cerah, mentari bersinar, embun menetes di daun keladi. Perkenankan saya menyapa sebentar. Semoga tidak bosan mendengar sambutan saya ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi pesan beliau yang pertama adalah kepada anak-anakku sekalian, selesai kalian pendidikannya di sini, silahkan lanjutkan pendidikan kalian sesuai dengan minat dan bakat kalian. Tadi Pak Sekcam sudah menjelaskan pada kita, banyak sekolah tersedia di tempat kita ini. Silahkan anak-anakku sekalian, kalian cari sekolah sesuai dengan minat dan bakat kalian. Karena kalau kalian bersekolah sesuai dengan minat dan bakatnya, insya Allah kalian akan menjalaninya dengan penuh sukacita dan insya Allah akan sukses ke dalamnya. Karena apabila kita mengikuti pendidikan atau apapun itu dengan keterpaksaan, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu silahkan pilih mana-mana. Kalau kalian ingin menjadi ilmuwan, mungkin kita pilih SMA. Kalau kita ingin menjadi seorang praktisi atau usahawan, mungkin kita pilih SMK.
untuk kita. Itulah tujuan pemerintah mengadakan itu saat ini. Jadi usia kalian ketika tamat SMP ini sangat penting. Kalian akan menentukan masa depannya. Semakin cepat kalian memilih, semakin hebat kalian nanti. Kalau di negara-negara maju, anak-anakku sekalian dan bapak ibu sekalian, itu biasanya usia SMP itu setelah tamat itu dia menentukan nasibnya. Dulu di Jerman, bapak dan ibu, kebetulan saya pernah ke sana. Itu ketika anak itu tamat SMP, maka dia akan diberi pilihan dua. Kalau dia menjadi ilmuwan, dia masuk sekelas SMA kalau kita. Kalau dia ingin bekerja, dia masuk di SMK. Jadi ketika di sana orang tidak ada semacam dikotomi antara tamatan SMA dan SMK, sama-sama hebat. Ketika dia tidak mau kuliah menjadi ilmuwan, dia belajar di SMK. Dia menjadi ahli dan profesional di situ. Kadang-kadang dia menjadi tukang roti yang luar biasa dan dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Jauh daripada dia menghormati orang-orang yang berilmu juga. Jadi nanti kadang-kadang ketika dia menjadi tukang roti yang hebat, dia mempekerjakan para sarjana-sarjana yang hebat pula. Jadi tidak ada masalah. Itulah tujuan pemerintah mengapa SMK saat ini digalakkan. Agar supaya anak-anak kita semua tumbuh menjadi entrepreneur, tumbuh menjadi orang yang berkarya. Karena itulah yang akan membawa bangsa kita ini. Jangan kita hanya mengejar sarjana kemudian mencari pegawai negeri. Pegawai negeri sekarang sudah sulit. Itu anak-anakku sekalian ya. Silahkan kalian pilih. Dan kalian di usia ini jangan pernah berpikir kalau kalian tidak bisa menjadi seseorang yang kalian inginkan. Silahkan kalian bercita-cita setinggi-tingginya. Jangan pernah berpikir saya mau jadi dokter, tapi mampu enggak orang tua saya biasa. Tidak usah berpikir begitu anakku sekalian. Tanamkan dalam diri kalian kemampuan untuk itu, dan insya Allah agama kita mengajarkan setiap ada keinginan, di situ ada jalan. Saya mungkin cerita sedikit. Saya pernah membaca seorang motivator terkenal, namanya Simon Sinek. Mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca itu. Saya sangat tertarik dengan ceritanya. Dia bercerita, ini adalah salah satu motivasi bagi orang sukses. Dia bercerita pada suatu hari saya pergi ikut lomba lari bersama teman saya. Lalu pada event lari itu, siapapun yang sampai garis finish, mereka akan diberi hadiah. Itu namanya beagle. Beagle itu semacam roti Bapak dan Ibu, yang biasanya kalau orang lomba itu ketika selesai olahraga makan itu sangat enak. Nah, ketika dia selesai lari, lalu dia diskusi dengan temannya. Dia ajak temannya itu, tapi temannya tidak mau. Temannya bilang, antriannya terlalu panjang, kita tidak akan bisa dapat. Tapi Simon Sinek ini berprinsip, saya harus mendapatkan beagle gratis. Tetap itu yang dia pegang. Dan temannya itu tetap tidak mau. Akhirnya apa? Simon Sinek ini ikut antrian. Dia antrian dengan sabar. Ketika ada orang sedikit malas, dia maju. Terus sampai akhirnya ketika masih 3 barisan di depannya, lalu dia menjulurkan tangan dan dia berhasil membawa 2 buah beagle. Ketika dia balik dan memberikan kepada temannya itu tercengang. Kok bisa ya kamu secepat ini dapat? Apa cerita yang bisa kita filosofi yang bisa kita ambil dari cerita ini Bapak dan Ibu? Hidup manusia itu ada 2. Ada orang yang cenderung melihat rintangan di dalam mencapai kesuksesannya. Dan ada orang yang selalu terobsesi oleh betapa nikmatnya menjadi sukses. Jadi itu anak-anakku sekalian. Kalau kalian ingin sukses, maka harus kalian terobsesi betapa nikmatnya menjadi orang sukses. Jangan kalian mau didistorsi pikirannya oleh susahnya mendapatkan kesuksesan. Silahkan coba kalian googling orang-orang sukses itu. Pasti adalah orang-orang yang selalu mengabaikan betapa sulitnya mencapai kesuksesan dan terus berjuang. Tadi Pak Sekcam juga mengilustrasikan luar biasa, sebuah kapal yang menghadapi badai. Jadi mudah-mudahan, dan saya yakin anak-anak kita di SMPN 1 Aimel ini adalah orang-orang yang pasti kuat menghadapi badai. Buktinya hari ini Bapak dan Ibu sekalian, SMP 1 Aimel sebagai prior yang melahirkan buku antologi cerpen di Lombok Timur. Kita tepuk tangan Bapak Ibu, berikan penghargaan untuk itu. Sedianya Bapak dan Ibu hari ini setiap harus menghadiri 3 kegiatan yang sama di tempat berbeda.
Tapi karena di sini adalah sangat penting karena dua hal besar ini dilakukan, kami hadir di tempat ini dan mensupport Pak Kepala. Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah yang sudah begitu terus-menerus mendorong kemajuan di tempat ini. Dan mudah-mudahan terus ini akan membawa harum nama kita di Kabupaten Lombok Timur ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, pesan Pak Kadis kepada kita semua dan anak-anakku sekalian terutama adalah dekatkan diri pada Al-Quran, kata beliau. Di era sekarang ini begitu banyak masalah-masalah, terutama dengan majunya pengetahuan dan teknologi, terutama dengan modernisasi, digitalisasi yang begitu masif, membuat anak-anak kita menjadi bimbang. Dahlan Iskan mengatakan, saat sekarang ini kebenaran itu sudah berubah. Kebenaran sekarang bukan atas dasar fakta, tetapi kebenaran atas dasar persepsi. Kalau orang mempersepsi seseorang itu buruk, maka lama kelamaan buruklah orang itu. Makanya kita-kita yang di birokrasi ini ya, mungkin dari RT, kepala desa, kepolisian dan ramil kami di birokrat, selalu harus waspada akan itu. Kadang-kadang kita bekerja keras dengan maksimal, tapi kadang-kadang orang mempersepsikan buruk, maka buruklah itu. Inilah situasi yang harus kita hadapi. Untuk itu pesan beliau kepada anak-anakku sekalian, dekatkan diri pada Al-Quran, karena dialah yang bisa membantu kita. Begitu banyak sekarang, dulu kita menganggap ini benar, orang mulai sudah mengusik-usik dia, seakan-akan itu tidak benar. Jadi jangan pernah mau ikut itu. Ikutilah pada tuntunan kita, tuntunan agama kita terutama. Itu pesan beliau kepada kita semua. Kemudian yang terakhir, beliau juga berpesan, dan ini yang paling penting para anakku sekalian, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, karena atas doa merekalah insya Allah segala apa ikhtiar dan upaya kita insya Allah akan bisa kita raih, dan tanpa doa mereka sulit bagi kita untuk mencapainya. Nah, kemudian kepada Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu wali murid, ada satu program pemerintah yang kami terpaksa dari pihak pendidikan memohon dukungan pelungguh. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar, kita dalam pemerintah ada namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu pasti sudah dengar istilah itu ya. Yang pertama adalah bangun tidur di pagi hari. Mari Bapak Ibu dorong anak-anak kita supaya dia bangun tidur di pagi hari. Sebab ketika dia bangun tidur di pagi hari, insya Allah pikirannya akan fresh, dia siap untuk mencapai menunaikan tugasnya di sekolah ataupun dimanapun juga. Yang kedua adalah beribadah. Mari kita jaga anak-anak kita jangan sampai ibadahnya terlewatkan. Ini keinginan pemerintah. Lalu yang ketiga, berolahraga. Dorong anak-anak kita untuk berolahraga. Mungkin berolahraga tidak mesti harus pergi ke satu tempat khusus. Mungkin di rumah membantu kita melakukan apapun, yang penting mereka berolahraga. Lalu berikutnya juga makan bergizi. Dan insya Allah pemerintah akan membantu kita. Kita harus berterima kasih. Tadi Pak Sekcam sudah menjelaskan, di Aimal ini sudah satu dapur. Insya Allah akan lahir dapur-dapur berikutnya. Tujuan pemerintah agar anak-anak Indonesia makanannya bergizi, sehingga nanti kelak kita menjadi bangsa yang sukses. Selanjutnya ajak anak kita untuk gemar belajar. Jadi anak-anak kita jadikan sebagai anak yang gemar belajar, selalu belajar. Dan sekarang ini luar biasa, Pak Kepala sudah meluncing website SMPN 1 Aimal. Mudah-mudahan itu adalah sebuah wadah untuk mendorong anak kita menjadi gemar membaca. Kita jadikan tempat kita ini adalah apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, siapapun bisa jadi guru, rumah siapapun bisa jadi sekolah. Jadi anak-anak kita tidak perlu hanya di Aimal di SMP saja, di rumah pun dia bisa belajar. Akan begitu Pak Kepala ya? Ya, jadi materi pembelajaran akan ditaruh di website itu, sehingga anak-anak kita tidak mesti belajar hanya 4 jam. Bapak Ibu sekalian, hanya 4 jam mereka di sekolah, sisanya Bapak Ibu di rumah. Tapi dengan adanya website ini nanti 24 jam anak-anak bisa melihat pembelajarannya. Untuk itu kita cukup perlu berterima kasih kepada SMP kita ini. Selanjutnya adalah juga dari 7 kebiasaan Indonesia hebat itu, bermasyarakat. Mari kita ajak anak-anak kita untuk saling bergaul, tidak egois ya, karena sekarang ini citra di masyarakat kita, rasa keegoisan itu mulai tumbuh. Itu kita lawan dengan cara bekerja sama.
Sebab apapun tanpa kerjasama tidak bisa. Kita mulai dari anak-anak kita. Kita ajak dia bermasyarakat. Bukan hanya dia jadi kepala desa atau jadi kadus dan sebagainya, tetapi dia mau bergaul. Sebab sekarang ini kita khawatir Bapak Ibu, anak-anak kita seringkali kalau ketemu dengan temannya mereka tidak saling tegur sapa, yang mereka pegang HP, bahkan dipanggil pun mereka tidak menoleh. Kalau ini kita biarkan berbahaya buat kita ke depan. Rasa kebersamaan, rasa solidaritas akan hilang. Maka pemerintah mencanangkan kita untuk bermasyarakat kepada anak kita. Yang terakhir adalah dari 7 kebiasaan Indonesia Hebat, mengajak anak kita untuk cepat tidur di malam hari. Nah ini juga penyakit. Anak-anak kita yang main game itu biasanya larut malam dia tidur. Jam 2, jam 3, sehingga otomatis bangunnya juga terlambat. Nah untuk itu kami mohon bantuan Bapak Ibu di rumah. Karena kami di sekolah mungkin tidak bisa mengontrol itu. Mudah-mudahan kita dorong anak-anak kita supaya dia cepat tidur, sehingga besok dia cepat bangun. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat diri saya, buat kita semua, sehingga tujuan mulia kita nanti untuk mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa besar, insya Allah akan bisa kita raih dengan baik. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meluncing ya. Ini saya dititipi oleh Pak Kepala. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta izin dari kita semua, dengan ini kita luncurkan bersama buku antologi cerpen karya siswa-siswi SMP Negeri 1 Aimel di bawah bimbingan Ibu Guru Misnawati MPD dengan judul Menembus Batas Cakrawala, dan website resmi SMP Negeri 1 Aimel dengan alamat https://smpn1aimel.sch.id. Kepada Miftahur Rizkia Pratiwi, Bintang Pamungkas, Zalia Asabila Rahmatin, Hafiza Mutiara Najwa Putri, Baik Fitri Oktarini, Lema Farmara, Yeni Oktaviani, Agnia Kholila, Nisfa Khairani, Baik Konita Mumtaza, Fizunia Rumanda, Naila Mutia Aziza, Muhammad Rizki Husni, Elmira Nadina, Siti Aisyah, Siti Mardiana Khairani Fitri. diharapkan naik ke atas panggung. Kami mohon kesediaan Bapak Kabid Pembinaan SMP untuk menyerahkan buku antologi siswa SMP Negeri 1 Aimel kepada 16 orang siswa yang telah menulis. Dan kami juga mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk menyerahkan sertifikat penulis kepada 16 siswa berprestasi kita. Kami persilakan juga Ibu Misnawati selaku editor buku ini untuk maju ke depan menerima buku dan sertifikat.